Kita akan membahas sebuah emiten yang cukup menarik karena harga saham dari emiten ini yang memiliki nama PT Kedaung Setia Industrial Tbk atau ticker code KDSI mengalami penurunan hingga 38% setelah mencapai harga saham tertinggi sepanjang masanya atau all time high pada 29 Januari 2024 lalu. Padahal KDSI memperoleh lonjakan laba bersih sebesar 73% menjadi 45 miliar pada kuartal 3 2023. Lantas, apakah saham KDSI masih bisa dikatakan sudah murah dan layak untuk investasi? Langsung saja kita simak pergerakan saham KDSI sore hari ini. Ya, kalau kita perhatikan dari segi pendapatan dan juga laba bersih dari KDSI masih menunjukkan pergerakan yang masih cukup volatil. Nah, menariknya kenaikan laba bersih KDSI ini tidak diiringi oleh penguatan pendapatan sehingga KDSI harus menelan penurunan penjualan sebesar 15,6% menjadi 502 miliar rupiah secara tahunan. Nah, peningkatan laba bersih ini dapat dikatakan oleh dua faktor, yaitu harga penjualan produk yang mengalami kenaikan atau adanya efisiensi beban. Jika kita perhatikan dari laporan data keuangan, salah satu faktor kenaikan laba bersih utamanya berasal dari beban pokok penjualan atau cost of goods sold yang mengalami penurunan. Hal ini disebabkan oleh pendapatan yang menunjukkan penurunan, namun perseroan mampu menekan COGS sehingga dengan adanya efisiensi COGS signifikan ini menyebabkan laba bersih dari emiten ini semakin lebar. Nah, kita lihat dari pendapatannya yang awalnya berada di 464, namun ini menunjukkan adanya level pendapatan yang berada di range 400 hingga 600 miliar. Sehingga kita lihat sejak kuartal pertama 2016, level pendapatan secara kuartalan ini cukup konsisten berada di level tersebut. Nah, kalau kita perhatikan dari segi laba bersih dari KDSI menunjukkan level yang cukup berbeda dibandingkan dengan pendapatannya. Kalau kita lihat dari laba bersihnya, KDSI menunjukkan adanya tren kenaikan dan khususnya pada kuartal ketiga 2023 ini menunjukkan level tertingginya. Bahkan kalau kita lihat lagi, level pada kuartal ketiga 2023 ini lebih tinggi apabila dibandingkan dengan sejak tahun 2008. Artinya laba bersih pada kuartal ketiga 2023 ini menunjukkan adanya laba bersih tertinggi sepanjang masanya. Namun dengan adanya kenaikan ini, apakah masih menarik untuk berinvestasi di saham KDSI? Ya, kita simak penjelasan lebih lanjutnya di slide selanjutnya. Nah, kita sudah perhatikan dari segi pendapatan dan juga laba bersih. Selanjutnya, salah satu faktor yang sudah seperti saya sebutkan sebelumnya bahwa COGS dari emiten KDSI ini memerankan peran penting. Dan kita lihat efisiensi COGS ini menyebabkan margin laba kotor KDSI pada kuartal ketiga 2023 ini mencapai level tertinggi sepanjang masanya atau khususnya sejak 2008 mencapai level 23,31%. Nah, kita perhatikan yang awalnya level dari gross profit margin dari KDSI cukup berada di level antara 8 hingga 18%. Namun pada kuartal ketiga 2023 ini menunjukkan lonjakan gross profit margin yang cukup signifikan menjadi 23,31%. Sehingga ini menunjukkan adanya potensi perbalikan arah yang awalnya kinerja dari KDSI ini cukup konsisten atau stagnan di level yang itu saja berada di 8 hingga 18%. Namun ketika kuartal ketiga 2023 seiring dengan adanya efisiensi dari perusahaan terlihat dari COGS yang mengalami penurunan, ini menunjukkan bahwa memang perusahaan mampu membukukan dari gross profit margin dengan pertumbuhan yang cukup signifikan. Sehingga ini berdampak ke bottom line dari perusahaan dan juga dari segi gross profit menjadi lebih baik dan juga tentunya dari net income juga lebih baik untuk perseroan. Nah, kita simak selanjutnya terkait bagaimana dampak dari kenaikan gross profit ini di slide selanjutnya. Nah, ketika kita sudah melihat dari kinerja bottom line yang semakin baik,
kemudian dari gross profit yang semakin baik. Tentunya ini akan menjadikan adanya harapan untuk investor akan pembagian dividen yang juga lebih baik dan lebih besar ke depannya. Kita lihat sejak sebelum tahun 2021 dan beberapa tahun sebelumnya, KDSI hampir tidak pernah membagikan dividen sejak dia melantai di bursa. Namun beberapa tahun terakhir, khususnya 3 tahun terakhir sejak tahun 2021, emiten ini mulai rajin membagikan dividen. Pada 2021 dengan dividen sebesar Rp25 per sahamnya, kemudian 2022 meningkat menjadi Rp100 per saham, dan pada 2023 meningkat kembali menjadi Rp75 per saham. Kemudian salah satu yang perlu kita perhatikan adalah nantinya ketika tahun 2024 mengingat kinerja tahun 2023 yang berpotensi mencapai level tertinggi sepanjang masanya. Ini berpotensi dengan adanya dividen payout ratio yang masih rendah. Ini memungkinkan bahwa KDSI akan membagikan dividen yang akan lebih besar lagi pada 2024. Sehingga dengan adanya kenaikan dari dividen dari KDSI ini akan memungkinkan berpotensi bahwa KDSI membagikan dividen lebih tinggi untuk tahun buku 2023 nanti. Sehingga kita sudah lihat bahwa KDSI dalam 3 tahun terakhir konsisten bagikan dividen dan harga sahamnya yang masih relatif murah menjadikan dividen yield dari KDSI mencapai 4,57% dengan payout ratio hanya 29,6%. Sehingga hal ini memungkinkan bahwa KDSI akan membagikan dividen lebih besar lagi pada 2024 nanti seiring dengan laba bersih yang juga akan semakin tinggi. Ya, kita akan melihat bahwa salah satu faktor yang akan mendorong dari kinerja dividen KDSI adalah indikator yang akan kita simak pada slide selanjutnya. Ya, tentu ketika kita berbicara dividen, kita juga perlu perhatikan dari segi free cash flow atau arus kas bersih yang merupakan arus kas operasi dan yang telah dikurangi oleh capital expenditure, sehingga arus kas bersih ini merupakan sisa dan dapat digunakan untuk pembagian dividen atau untuk digunakan sebagai tabungan kas atau untuk bayar utang dan berbagai manfaat yang dapat dimanfaatkan oleh perusahaan lainnya. Salah satu tanda positif yang mendorong dari dividen lebih besar akan dibagikan terlihat dari sisi arus kas bersih atau free cash flow yang juga semakin besar dalam beberapa tahun terakhir. Berdasarkan data keuangan yang dikutip dari Stockbit, free cash flow dari KDSI mencapai Rp258 miliar pada 2023 yang disetahunkan. Nah, kita perhatikan bahwa sejak tahun 2008 ini menunjukkan dari level free cash flow dari KDSI cukup volatile, sempat mengalami free cash flow negatif, kemudian positif kembali seiring dengan kinerja dari perseroan dari segi laba bersihnya dan baik buruk dari kinerja perusahaan. Namun kita perhatikan pada 2023 dan beberapa kuartal terakhir bahwa free cash flow dari KDSI ini berada di level yang cukup positif, sehingga ketika free cash flow ini berada di level positif, ini mengindikasikan bahwa memang perusahaan mampu menghasilkan laba dan dari laba itu juga tercermin dari kasnya. Artinya laba tersebut tidak berupa piutang dan dapat terrealisasi menjadi kas, sehingga dengan adanya laba yang berbentuk kas itu berpotensi menjadikan KDSI mampu untuk membagikan dividen yang lebih besar ke depannya. Sehingga ini akan menjadi fakta positif tentunya untuk dari KDSI bahwa mereka akan mampu membagikan dividen yang lebih besar mengingat dari free cash flow yang dihasilkan juga semakin besar. Nah, kita akan saksikan bagaimana perbandingan dari kinerja KDSI dibandingkan dengan industri serupa di slide selanjutnya. Kalau kita perhatikan, faktor penentu dalam menentukan kualitas perusahaan dapat dilakukan melalui perbandingan dengan industri serupa. Nah, KDSI yang bergerak di sektor barang baku dan perusahaan yang dapat dijadikan perbandingan tentunya seperti perusahaan-perusahaan PT Eka Dharma Internasional atau memiliki ticker code EKAT dan juga PT Suparma Tbk atau yang memiliki ticker code SPMA. Secara valuasi apabila dibandingkan, KDSI tergolong sebagai emiten yang memiliki valuasi relatif murah,
khususnya apabila dibandingkan dengan perusahaan di industri serupa. Kemudian kita lihat secara profitabilitas, KDSI juga memiliki rasio keuntungan yang cukup baik dan juga kemampuan manajemen dalam mengelola asetnya. Kemudian kita perhatikan secara kesehatan keuangan, KDSI juga memiliki rasio keuangan yang relatif aman dari ancaman lonjakan utang dan juga gagal bayar utang. Nah, kita lihat dari segi valuasi memang menunjukkan bahwa valuasi PER dan PBV semakin rendah semakin baik, dan kita lihat KDSI cukup rendah dengan kita lihat PER yang cukup baik berada di level di bawah 10 kali dan juga PBV yang dianggap murah di bawah 1 kali. Dan kita lihat dari segi industri memang menunjukkan valuasi yang juga relatif dinilai murah oleh industri. Namun kita lihat secara PI khususnya KDSI terhitung cukup murah, meskipun kita lihat salah satu faktor PI-nya murah disebabkan oleh laba bersih yang menunjukkan ada lonjakan. Kemudian kita lihat secara profitability, kita lihat dari segi gross profit margin, NPM, dan ROA. Ini menunjukkan bahwa KDSI juga memiliki kemampuan mengelola aset dan mengelola revenue-nya secara efisien dan efektif. Kita lihat secara gross profit margin ini cukup baik, berada di 23%, mengingat bahwa ini bergerak di industri manufaktur, khususnya manufaktur pengelolaan dari barang baku menjadi produk jadi. Kemudian kita lihat secara NPM pun ini sudah menunjukkan nilai yang cukup baik, hampir menyentuh 10%. Ini apabila dibandingkan dengan Eka Dharma masih cukup jauh, mengingat bahwa Eka Dharma memiliki produk selotip yang mana produk itu memiliki brand atau merek yang juga sudah cukup dikenal, sehingga mereka memiliki competitive advantage bahwa mereka dapat mengendalikan dari sisi harga. Kemudian kita perhatikan secara return on asset, kemampuan manajemen dalam mengelola asetnya sebesar 8%, yang mana ini merupakan nilai yang cukup besar apabila dibandingkan dengan kompetitornya, mengingat dari segi aset dari KDSI sendiri ini mereka baru saja membagikan dividen dalam 3 tahun terakhir, artinya asetnya masih cukup tinggi apabila dibandingkan dengan kompetitornya yang notabene lebih rajin bagikan dividen. Kemudian kita lihat secara kesehatan keuangan, ini cukup baik, berada memiliki DER di bawah 0,5 kali semuanya, dan juga kita lihat quick ratio atau kemampuan membayar utang jangka pendek menggunakan kas cukup baik, berada di atas 1,5 kali, yang mana artinya dari segi kesehatan keuangan, valuasi, dan profitability bahwa memang KDSI memiliki kinerja yang masih cukup baik dengan valuasi yang cukup murah. Lantas masih layakkah untuk berinvestasi saham KDSI? Nah, kita tahu bahwa investasi saham KDSI tampak menarik, khususnya dengan beberapa faktor yang sudah saya jelaskan sebelumnya yang mendukung. Kemudian meskipun terjadi penurunan dalam penjualan, kenaikan laba bersih sebesar 73% pada kuartal ketiga 2023 menunjukkan potensi peningkatan profitabilitas perusahaan. Hal ini memungkinkan disebabkan oleh efisiensi dalam biaya produksi atau pengelolaan yang lebih baik. Selain itu, kestabilan dalam pembagian dividen dalam 3 tahun terakhir dengan payout ratio yang masih rendah dan dividen yield yang menarik bagi investor memungkinkan adanya peningkatan pembagian dividen di kemudian hari. Selanjutnya, pertumbuhan arus kas bebas yang meningkat menunjukkan fleksibilitas finansial yang baik, sementara valuasi saham yang relatif murah menambah daya tarik investasi dari saham KDSI. Meskipun demikian, investor juga perlu mempertimbangkan penurunan penjualan yang dapat menimbulkan pertanyaan tentang pertumbuhan bisnis di masa depan, serta risiko industri yang mungkin terkait dengan fluktuasi harga bahan baku dan kondisi ekonomi global. Dalam menyusun keputusan investasi, penting untuk mempertimbangkan secara menyeluruh aspek-aspek tersebut serta melaksanakan analisis lebih lanjut terkait dengan prospek industri ke depannya. Ya, disclaimer on, keputusan investasi ada di tangan Anda.